Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Yulia Fikri dan teman kelompok saya yaitu Lizatul Aulia dan Nia Apriliana akan menyampaikan materi tentang penyelesaian linear programming fungsi maksimum dengan metode grafik dan simplex. Simak videonya. Baiklah, yang akan kita bahas penyelesaian program linear dengan menggunakan metode grafik. Langsung saja kita ke soalnya. Perusahaan Rockwell Furniture akan membuat meja dan kursi eksklusif. Untuk pembuatan satu unit meja diperlukan waktu selama 4 jam kerja. Untuk pembuatan satu unit kursi diperlukan waktu 3 jam kerja. Setelah selesai dibuat, meja dan kursi tersebut kemudian dicat. Satu unit meja memerlukan waktu pengecatan 2 jam, sedangkan satu unit kursi memerlukan waktu pengecatan 1 jam. Jumlah waktu yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam per minggu, sedangkan jumlah waktu untuk pengecatan adalah 100 jam per minggu. Setiap unit meja memberikan keuntungan besar sejumlah Rp700.000, sedangkan satu unit kursi memberikan keuntungan Rp500.000. Pertanyaannya, berapa banyak meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum? Untuk menyelesaikan persoalan ini, yang pertama kita perlu memahami soalnya, kemudian mengubahnya ke dalam bentuk matematika. Setiap persoalan program linear selalu memiliki fungsi tujuan dan memiliki fungsi kendala. Fungsi tujuan merupakan suatu yang diinginkan dari perusahaan. Pada persoalan ini, tujuan yang ingin dikejar ialah mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Seperti pada persoalan pertanyaannya kali ini, yaitu berapa banyak meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum. Dari soal ini kita akan memisalkan X sebagai banyaknya meja dan Y sebagai banyaknya kursi. Nah, dari sini kita tahu dia ingin memaksimumkan, sehingga fungsi tujuannya, fungsi tujuan itu adalah maksimumkan atau maksimalkan. Kemudian Z sama dengan apa yang ingin dimaksimalkan, yaitu yang ingin dimaksimalkan keuntungan meja dan kursi. Di soal kita tahu bahwa keuntungan besar meja adalah Rp700.000. 700.000 dikali dengan banyaknya meja yang ingin diproduksi, lalu ditambah dengan keuntungan kursi yaitu 500.000 dikali dengan banyaknya kursi yang ingin diproduksi. Jadi ini maknanya adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah Z yang besarnya yaitu 700.000 dikali dengan banyaknya meja yang ingin diproduksi ditambah 500.000 dikali dengan banyaknya kursi yang ingin diproduksi. Nah, maksimalkanlah Z tersebut. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan ini memiliki beberapa kendala. Kemudian kita rumuskan ke dalam fungsi kendala. Nah, apa kendalanya? Di soal dijelaskan bahwa kendalanya adalah waktu kerja. Di soal dijelaskan untuk pembuatan meja dan kursi ada 2 tahapan. Yang pertama adalah tahap pembuatan, kemudian tahap pengecatan. Nah, untuk pembuatan satu unit meja diperlukan waktu selama 4 jam, sedangkan untuk pembuatan satu unit kursi diperlukan waktu 3 jam. Nah, jadi fungsi kendalanya dari soal tersebut ialah 4 jam dikali banyaknya meja yang dibuat,
kemudian ditambah 3 jam dikali banyaknya kursi yang ingin dibuat. Nah, kemudian di soal dijelaskan jumlah waktu yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam. Kemudian kita tulis di sini kurang dari, dikarenakan tidak boleh lebih dari 240. Sehingga simbolnya ini adalah kurang dari atau sama dengan, karena itu menyatakan maksimal. Selanjutnya setelah pembuatan dilakukan, kemudian pengecatan. Di sini pengecatan diperlukan selama 2 jam. Kemudian kita tulis di sini 2 jam dikali banyaknya meja ditambah 1 unit kursi memerlukan waktu selama 1 jam. Jadi kita tulis 1Y tapi kita tidak tulis angka satunya. Kemudian waktu pengecatannya yaitu 100 jam. Itu harus kurang dari 100 jam, berarti kita tulis kurang dari 100 jam, berarti tidak boleh lebih. Kemudian X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi maknanya ialah banyaknya meja yang ingin dibuat dan banyaknya kursi yang ingin dibuat itu tidak mungkin negatif karena dia menyatakan banyak. Setelah kita mengubah soal ini ke dalam model matematika, kemudian kita akan melanjutkan ke dalam metode grafik. Kemudian pada metode grafik yang harus kita lakukan adalah menggambarkan fungsi kendala ini ke dalam koordinat kartesius. Caranya ialah pada fungsi kendala kita punya 2 fungsi. Yang ini fungsi pertama, kemudian ini fungsi kedua. Ya, kemudian untuk menggambarkannya pertidaksamaan itu kita ganti menjadi persamaan. Persamaannya yang pertama ialah 4x tambah 3y kita jadikan sama dengan 240. Kemudian untuk menggambarkannya kita misalkan x nya sama dengan 0, maka kita peroleh 3y. Nah, 4 kali 0 sama dengan 0 tambah 3y sama dengan 3y, maka kita peroleh sama dengan 240, sehingga y nya sama dengan 240 dibagi 3 sama dengan 80. Dari sini kita peroleh satu titik koordinat, yaitu x nya sama dengan 0 dan y nya sama dengan 80. Kemudian jika y sama dengan 0, jadi kita peroleh 3 kali 0, 0, sisanya 4x sama dengan 240. X nya sama dengan 60, sehingga 240 bagi 4 sama dengan 60, sehingga kita menemukan titik 60 dan 0. Lanjut persamaan kedua. Persamaan kedua itu 2x plus y sama dengan 100. Sama seperti tadi, jika x sama dengan 0, maka kita peroleh 2 kali 0, 0, kita peroleh y sama dengan 100, sehingga kita peroleh titiknya sama dengan 0,100. Selanjutnya jika y sama dengan 0, maka kita peroleh 2x sama dengan 100, maka x sama dengan 50. Kemudian kita peroleh titiknya 50,0.
kita sudah memperoleh 8 titik, yaitu 0,80, 60,0, 0,100, 50,0. Dan kemudian titik-titik ini kita akan gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Nah, ini merupakan koordinat kartesiusnya. Tadi kita punya 4 titik. Titik yang pertama kita dapatkan tadi 0,80. Kita gambarkan di sini 0, maka titiknya sini. Kemudian yang tadi kita peroleh 60,0, jadi titiknya di sini. Kemudian kedua titik ini kita hubungkan. Kemudian pada persamaan kedua kita memperoleh 2 titik. Yang pertama 0,100. Jadi titiknya di sini. Kemudian 50,0. Jadi sekitaran perkiranya di sini. Sekarang kita hubungkan juga kedua titik ini. Ini merupakan titik dari persamaan yang pertama dan ini titik dari persamaan yang kedua. Kemudian kita cari wilayah yang memuat atau yang mengarah kepada 0,0. Kemudian kita aset daerahnya. Disinilah kemungkinan penyelesaiannya yang ada di wilayah ini. Di sini dari gambar ini kita bisa melihat ada 4 titik pojok, yaitu yang pertama adalah titik 0,0, kemudian titik 0,80, kemudian di sini ada titik potong persamaan antara yang pertama dan kedua, itu lagi ada di sini. Nah, kita kasih nama titik A, ini titik B, titik C, dan titik D. Maka selanjutnya kita menguji, tapi sebelum kita menguji kita tentukan titik koordinat masing-masing. Kalau A itu 0,0, B 0,80, D 50,0, sedangkan C kita belum mengetahuinya, sehingga kita cari dulu dengan cara eliminasi substitusi. Kita lihat persamaan 4x tambah 3y sama dengan 240. Kemudian kita tulis ulang 4x tambah 3y sama dengan 240. Kemudian persamaan yang kedua 2x tambah y sama dengan 100. Kemudian kita selesaikan ini dengan cara substitusi eliminasi. Kita eliminasi x sehingga yang di atas kita kalikan dengan 1. Kemudian yang di bawah kita kalikan dengan 2. Sehingga kita peroleh 4x tambah 3y sama dengan 240. Kemudian yang di bawah 2 kali 2 4x, 2 kali y 2y sama dengan 2 kali 100 200. Kita kurangkan 4x kurang 4x 0, 3y kurang 2y, 40 kurang 200 kita dapat 40. Jadi kita dapat nilai y sama dengan 40. Kemudian kita substitusi menggunakan persamaan yang kedua. Jadi 2x tambah y nya kita udah peroleh nilainya 40 sama dengan 100. Kemudian 2x sama dengan 100 kurang 40 sama dengan 60, x sama dengan 30. Jadi kita memperoleh nilai x sama dengan 30 dan y-nya sama dengan 40. Jadi kita sudah memperoleh titik C, yaitu sama dengan 30,40. Sekarang kita lanjut ke penyelesaiannya. Gimana ke penyelesaiannya? Kita uji. Titik uji.
Titik ujinya ada 4 tadi, yaitu titik A, titik B, titik C, kemudian titik D. Titik A nya yang tadi yaitu 0,0, kemudian titik B nya 0,80, titik C yang kita cari tadi yaitu 30,40, kemudian titik D 50,0. Titik-titik ini kita lihat dari koordinat yang tadi. Nah, yang ada di sini. Kita uji ke fungsi maksimal yang kita punya sebelumnya. Nah, ini dia ya fungsinya, 700.000x ditambah 500.000y. Nah, ini titik uji. Jadi tadi fungsi tujuan kita ialah fungsi tujuan itu 700.000x ditambah 500.000y. Kemudian yang ini kita substitusi ke sini. 0,0 jika kita substitusi ke sini, ganti x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai z-nya sama dengan 0. Nah, ini nilai z-nya sama dengan 0. Untuk memudahkan perhitungan, kita boleh saja menganggap ini sebagai 7 dan 5. Bisa tidak perlu 700 dan 500. Tapi yang penting konsisten. Untuk semua titik uji kita gunakan 7 dan 5. Nah, jadi di sini kita kali saja 80 kali 5, kita mendapatkan 400. Kemudian 30 dikali 7, kita memperoleh 210 ditambah 5 dikali 40, maka hasilnya 200. Kita memperoleh jumlah 410. Kemudian 50 kali 7 itu 350, 0 dikali 5 maka hasilnya 0. Nah, di sini kita sudah mendapatkan fungsi tujuannya. Jika A, maka fungsi tujuannya 0. Jika B, maka fungsi tujuannya 400. Jika C, maka fungsi tujuannya 410. Dan jika D, maka fungsi tujuannya 350. Dari sini kita lihat bahwa nilai maksimalnya ialah 410. Itu terjadi karena kita memilih titik C. Jadi titik C itu apa? Maknanya ialah X-nya 30 dan Y-nya 50. Kemudian yang dimaksud X itu ialah banyaknya meja, dan yang 40 itu adalah Y, ialah banyaknya kursi. Sehingga jawaban dari persoalan tadi kita kembali ke pertanyaannya, yaitu berapa banyak meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum. Jawabannya adalah banyaknya meja yaitu 30, kemudian banyaknya kursi yaitu 40. Kemudian berapakah keuntungan yang diperoleh? Keuntungan yang diperoleh adalah 410. Nah, itu kalau tadi kita kali 5 dan 7 ya. Dan sekarang kita tambahkan nolnya 5. Jadi jawabannya adalah meja adalah 30 unit dan kursi 40 unit. Jadi inilah jawaban dari persoalan untuk program linear metode grafik. Selanjutnya kita lanjut ke contoh penyelesaian program linear menggunakan metode simplex. Berikut contohnya di sini. Seorang membuat kue mempunyai 8 kg gula pasir. Ia ingin membuat 2 macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat sebuah kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue dadar dijual dengan harga Rp300.000 per buah dan kue apem dijual dengan harga Rp500.000 per buah, tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue tersebut. Nah, baik. Dari contoh soal ini, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Berikut jawabannya. Dari contoh soal tadi kita bisa menentukan apa saja yang akan kita selesaikan di sini. Kita lingkarin saja ya. Di sini 8 kg gula pasir, terus 10 gram gula pasir, 20 gram tepung, kue dadar dan kue apem. Selanjutnya kita tulis saja ya yang sudah kita lingkarin ini ke bawah. Misalnya kue dadar samakan dengan X, kue apem sama dengan Y. Selanjutnya kita akan menentukan fungsi tujuan, fungsi kendala, dan variabel pembantu. Di sini sudah saya catat
bagaimana penyelesaiannya? Di sini teman-teman bisa lihat di sini fungsi tujuan 300x plus 500y sama dengan P, dan fungsi kendalanya 20x plus 50y lebih kecil dari 8.000. Nah, kedua 10x plus 5y lebih kecil dari 1000. Yang ketiga di sini variabel pembantu, yang dimana 20x plus 50y plus R sama dengan 8000, 10x plus 5y plus S sama dengan 2000, P min 300x min 500y sama dengan 0. Jadi kita masukkan ke kolom seperti teman-teman lihat sekarang ini. Di sini ada variabel bebas V, X, Y, R, S, NK, NK atau Y. Dengan tabel ini kita akan dipermudahkan untuk mengetahui nilai simplex. Dan inilah kolom kuncinya. Selanjutnya di sini kita akan menentukan mana kolom kunci dan baris kunci. Dan selanjutnya di sini yang perlu kita lihat pertama itu kita perlu memilih nilai negatif terbesar. Di sini ada kolom Y yang dimana min 500 adalah nilai negatif terbesar. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan baris kunci. Pertama-tama kita akan membagi kolom NK atau dengan kolom Y. Untuk mengetahui angka kunci, di sini kita bisa melihat setelah mengetahui kolom kunci dengan baris kunci, kita akan tentukan angka kunci. Di sini kita bisa lihat angka kuncinya adalah 50. Angka kunci itu adalah perpotongan dari kolom kunci dengan baris kunci, yaitu di sini 50. Setelah kita mengetahui angka kunci, di sini kita akan membuat kolom baru, yang dimana di sini kita buat tabelnya. Di sini variabel bebas P seperti yang dilihat teman-teman. Selanjutnya di sini kita buat baris baru yang dimana 100. Selanjutnya di sini tentukan nilai pada baris baru Y dengan cara angka pada baris R dibagi dengan angka kunci, yaitu 50. Contohnya, nah, baris R tadi kita ubah menjadi baris Y yang dimana di sini Y merupakan kolom kunci. Teman-teman bisa lihat seperti tabel di atas. Setelah itu kita akan tentukan nilai pada baris baru Y dengan cara angka pada baris R dibagi dengan angka kunci, yaitu 50. Contohnya di sini teman-teman bisa perhatikan seperti teman-teman lihat di sini, yaitu angka kuncinya itu 50, yang dimana kita bisa menghitung 0 dibagi 50 sama dengan 0 bagi 10 sama dengan 50 sama dengan 25, dan seterusnya hingga kolom NK. Perlu teman-teman ketahui bahwa di sini kolom Pi 100 ini akan tetap dan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Jadi nilai ini tidak perlu kalian hitung sama sekali. Dan setelah kita mengetahui kolom Y, maka selanjutnya kita akan mengetahui kolom P. Selanjutnya kita akan menentukan baris P. Nah, rumusnya itu beda ya guys. Jadi simak video selanjutnya. Untuk menentukan baris P yang baru, kita memerlukan rumus yang berbeda ya. Di sini rumusnya adalah baris P lama dikurangi angka kolom kunci dikali baris Y, dan perhitungannya itu pada kasus ini adalah sebagai berikut. Negatif 300 min tutup kurung negatif 500x setengah tutup kurung sama dengan negatif 100. Selanjutnya negatif 300 merupakan angka dari kolom X, dan negatif 500 merupakan angka dari kolom kunci Y, dan sejajar dengan negatif 300. Angka 2/5 merupakan baris baru dari kolom Y. Jadi selanjutnya kita akan menentukan baris baru pada kolom S. Rumusnya sama dengan rumus P yang tadi. Sekarang kita akan menentukan baris S yang baru. Rumusnya sama seperti baris P yang tadi, cuma bedanya dalam mencari S yang baru ini adalah angka kolom kuncinya.
Jadi yang kita lihat angka kolom kunci 5 itu sejajar dengan baris X. Sehingga kolom kunci yang kita gunakan adalah angka 5. Hitungannya sama seperti yang tadi. Teman-teman bisa lihat angka pada baris dan kolom sudah terisi. Tapi ini belum selesai karena pada baris P masih mengandung angka negatif, yaitu negatif 100. Sedangkan untuk mendapatkan keuntungan maksimum, baris P tidak boleh terdapat angka negatif. Jadi untuk memperbaiki angka negatif ini, kita akan mengulangi baris kunci dan angka kunci. Nah, pada kolom ini kita akan mengulangi langkah-langkah seperti pada langkah step 2. Nah, untuk kolom kunci, sama seperti yang tadi, kita akan melihat nilai negatif terbesar, yaitu ada pada kolom X. Maka kolom kuncinya itu ada pada kolom X. Nah, dan untuk baris kunci, sama seperti tadi, kita akan membagi kolom NK dengan kolom X. Yang ini merupakan kolom kunci. Pada pembagian tersebut, maka ditemukan baris S yang mengandung hasil pembagian yang memiliki angka positif terkecil, yaitu angka 150, maka baris kuncinya adalah S. Setelah kita mengetahui baris kunci dan kolom kunci, kita juga akan mengetahui angka kuncinya. Jadi, perpotongan antara kolom kunci X dan baris kunci S terletak pada angka 8, sehingga akar kuncinya adalah 8. Sama seperti tadi, kita akan menentukan baris X yang baru. Caranya adalah dengan membagi angka-angka pada baris S dengan akar kunci, angka kunci yaitu 8. Contohnya 0 bagi 8 sama dengan 0, 8 bagi 8 sama dengan 1, dan seterusnya hingga kolom NK. Perlu teman-teman ketahui bahwa angka 100 pada kolom P itu tidak berubah, sehingga teman-teman bisa menghitungnya mulai dari kolom X, Y, R, S, dan NK. Bukan baris P yang baru dengan cara baris P lama dikurangi angka kolom kunci kali baris baru X. Jadi kita ambil angka, misalnya negatif 100 dikurangi negatif 100 dikali 1 sama dengan 0. Negatif 100 merupakan baris P yang lama dikali negatif 100 yang merupakan angka kolom kunci, dan dikali 1 yang merupakan baris baru dari X. Dan sekarang kita akan tentukan baris Y yang baru. Sama caranya, namun angka kolom kuncinya yang berbeda. Maka kita akan menggunakan angka kolom kunci 2/5. Caranya sama seperti tadi, baris Y lama dikurangi angka kolom kunci kali baris baru X. Kita ambil satu contoh. Contohnya itu 2/5 yang merupakan baris Y lama dikurangi 2/5 yang merupakan angka kolom kunci dikali baris baru X, yaitu Y1. Dan hasilnya adalah 0. Selanjutnya untuk perhitungan seterusnya sama dengan kolom ini sampai dengan kolom NK. Dan untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, dan kolom dan baris sudah terisi angka-angka. Dan kita lihat pada baris P tidak memiliki nilai negatif. Yang artinya perhitungannya ini sudah benar dan sudah sampai di sini. Jadi kesimpulannya adalah untuk mencapai pendapatan maksimum yakni Rp95.000, maka pembuat kue harus membuat kue dadar sebanyak 150 buah dan kue apem sebanyak 100 buah. Dari pembahasan tadi, yaitu tentang metode simplex dan grafik adalah program linear adalah cara sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimasi, yaitu dengan memaksimumkan dan meminimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel ini.